Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Kasman SPDI MPDI. Baik, perkenalkan nama saya Aspin. Saya dari Fakultas Agama Islam dengan NIM 24801001. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya dengan judul memori. Baik, sebelum lebih lanjut saya membahas tentang materi saya, terlebih dahulu saya akan membahas tentang latar belakangnya. Baik, sekarang kita akan masuk ke latar belakang, yang dimana memori merupakan kemampuan penting yang dimiliki oleh manusia untuk mengingat dan menyimpan informasi. Dalam proses belajar, memori berperan besar dalam memahami materi dan mengingat kembali pengetahuan yang telah dipelajari. Jadi oleh karena itu, pemahaman tentang memori diperlukan agar proses belajar dapat berlangsung secara efektif dan optimal. Baik, karena tadi kita sudah membahas tentang latar belakang memori, sekarang kita masuk ke pengertiannya, yang dimana memori adalah kemampuan otak manusia untuk menerima, menyimpan, dan mengingat kembali informasi yang diperoleh dari pengalaman, pembelajaran, dan interaksi dengan lingkungan. Memori berperan penting dalam proses belajar dan kehidupan sehari-hari. Dan sekarang juga kita akan masuk ke peran dan fungsi memori, yang dimana memori itu memiliki beberapa fungsi utama, yang antara lain yang pertama adalah menyimpan informasi dan pengalaman, dan yang kedua mendukung proses belajar dan berpikir, yang ketiga membantu pengambilan keputusan, yang keempat membentuk identitas dan kepribadian, dan yang terakhir adalah menunjang aktivitas sehari-hari. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yang dimana terjadinya memori itu juga memiliki beberapa proses, yaitu melalui 3 tahap. Yang pertama encoding, yang kedua storage, yang ketiga adalah retrieval, yang dimana encoding yaitu menerima dan mengolah informasi, storage menyimpan informasi dalam otak, sedangkan retrieval yaitu memanggil kembali informasi saat dibutuhkan. Dan sekarang juga kita akan bahas satu persatu tentang poin-poin proses terjadinya memori. Yang pertama encoding, penyandian informasi, di mana encoding adalah proses memasukkan informasi ke dalam memori melalui panca indera. Informasi akan mudah diingat jika disertai perhatian dan konsentrasi yang baik. Dan poin yang kedua adalah storage, penyimpanan informasi, yang dimana storage merupakan proses menyimpan informasi yang telah dipahami. Informasi dapat disimpan dalam waktu jangka pendek atau singkat maupun jangka panjang. Itu tergantung dari jenis memorinya. Dan poin yang terakhir adalah retrieval, mengambil kembali informasi, yang dimana retrieval adalah kemampuan mengeluarkan kembali informasi dari memori. Proses ini terjadi saat seorang mengingat pembelajaran, menjawab soal, atau menceritakan suatu pengalaman. Baik, sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis memori. Berdasarkan lama penyimpanannya, memori itu dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah memori sensorik, yang kedua adalah memori jangka pendek, dan yang terakhir adalah memori jangka panjang. Baik, dan sekarang kita akan bahas satu persatu tentang poin-poin atau jenis-jenis memori tadi, yang dimana memori sensorik. Memori sensorik adalah menyimpan informasi dari panca indera dalam waktu sangat singkat. Contohnya, bayangan objek yang masih terlihat sesaat setelah mata ditutup. Dan poin yang kedua adalah memori jangka pendek, yang dimana memori jangka pendek adalah menyimpan informasi sementara dalam kapasitas terbatas. Contohnya, mengingat nomor telepon sebelum mencatatnya. Dan sekarang poin yang terakhir adalah memori jangka panjang, yang dimana memori jangka panjang adalah menyimpan informasi dalam waktu lama, bahkan seumur hidup. Memori ini memiliki kapasitas besar dan berperan penting dalam pembelajaran. Baik, sekarang jenis-jenis memori jangka panjang. Memori jangka panjang juga itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama memori deklaratif, dan yang terakhir adalah memori prosedural, yang dimana memori deklaratif itu fakta dan peristiwa, dan memori prosedural itu keterampilan dan kebiasaan. Baik, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi memori atau daya ingat. Yang pertama adalah konsentrasi dan perhatian, yang kedua motivasi belajar, yang ketiga kondisi emosi, yang keempat kesehatan fisik,
yang terakhir adalah pengulangan materi. Baik, untuk meningkatkan juga daya ingat kita itu memiliki cara. Yang pertama, mengulang materi secara rutin. Yang kedua adalah membuat rangkuman atau peta konsep. Yang ketiga, mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah tidur cukup dan menjaga kesehatan. Ini sama juga yang saya jelaskan di awalnya tadi tentang faktor yang mempengaruhi daya ingat kita atau memori. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke contoh penerapan memori dalam kehidupan. Memori digunakan dalam berbagai aktivitas, seperti yang pertama mengingat pelajaran di sekolah, yang kedua menghafal aturan dan kebiasaan, dan yang ketiga adalah menguasai keterampilan seperti membaca dan menulis. Baik, sebelum saya mengakhiri presentasi saya akan menyimpulkan dulu materi saya, di mana memori merupakan kemampuan penting dalam kehidupan manusia yang berperan dalam proses belajar, berpikir, dan bertindak. Dengan memahami cara kerja memori, seorang dapat meningkatkan kemampuan belajar secara optimal. Baik, itulah pemaparan materi saya. Sekian ilmu dan bakti kuberikan, belajar untuk perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.